Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan kedua. Yang sebelumnya pada pertemuan pertama saya sudah memberikan salah satu trik belajar agar kita bisa membaca kitab kuning dengan benar dan lancar. Memang semuanya berawal dari latihan. Kita tidak bisa kemudian ujuk-ujuk ya kan tanpa latihan bisa baca kitab kuning. Ya kan, walaupun misalnya orang yang sudah pandai nahwu, shorof dan bahasa Arab mungkin sudah bisa kitab kuning, tapi pada awalnya juga mereka belajarnya ya dari seperti itu, dari sedikit demi sedikit ya kan. Akhirnya nanti mereka bisa kemudian membaca kitab-kitab yang lain. Apalagi kalau yang kita baca itu kitabnya masih sejenis ya. Misalnya kalian sudah bisa baca takrib, baca kitab fikih lain selain takrib, insya Allah akan mudah. Karena lafaz-lafaznya, kata-katanya ya hampir sama. Kalaupun ada mungkin 1, 2 dan itu bisa kita cari di kamus. Nah, yang penting kalian latihan dulu untuk Fathul Qoribnya, untuk takribnya, matan takribnya betul-betul dilancarkan. Saya katakan kemarin satu semester kita bisa 24 fasal. Sebenarnya kalau kalian mondok hanya 3 tahun, ya kan, 24 kali 6. Ya, itu sudah banyak sekali. Itu sudah kata mungkin. Kalau kita konsisten, itu saya ukur 1 minggu hanya latihan 1 membaca 1 fasal. Logikanya sederhana. Selama ini kita kan belajarnya kalau mau ujian saja. Dapatnya ya 1, 2 fasal saja, itu pun habis itu lupa. Nah, kalau kita konsisten 1, 2 fasal, setiap minggu 1 fasal, 1 minggu 1 fasal, ya kita akan lulus 3 tahun, takrib insya Allah sudah khatam. Nah, masuk materi berikutnya adalah terjemah sebenarnya. Nah, terjemah ini mungkin karena prakteknya, artinya bisa kalian praktek sendiri, bisa kalian latih sendiri dengan sering membaca buku-buku terjemah fikih. Tetapi kalau kalian betul-betul mau belajar secara otodidak menerjemahkan, memang ada trik-triknya, memang ada kiat-kiatnya agar kita dalam menerjemahkan kitab itu tidak sembarangan dan tidak ngawur. Salah satu faktor kunci terjemah itu bisa benar adalah kita paham kedudukan nahwu dan shorof. Maka nanti terjemah itu kita kita bahas belakangan saja. Saya berdoa pandemi ini 1 semester sudah selesai sehingga semester berikutnya kita sudah bisa masuk dan kemudian kita bisa masuk ke terjemah. Nah, kita masuk ke yang nahwu dan shorof saja. Nah, dalam prakteknya mungkin kita itu selama ini sudah mendapatkan teori baik dari melalui jurumiyah atau melalui irmriti atau ada yang pernah belajar nahwu wadih atau kitab-kitab nahwu yang lain, ya kan. Sebenarnya sederhana sekali, tinggal teori itu kita terapkan. Nah, praktek itu kalau saya belajar dengan saya, kita mulai dari praktek yang paling sederhana. Dari bab yang paling awal. Kalau dalam jurumiyah itu ada bab kalam. Ya kan? Kalau dalam nahwu wadih mungkin ada jumlah mufidah. Ya, sama juga itu maksudnya adalah kalam. Nah, seperti yang kita ketahui, kalam itu atau kalimat, ya, biar kita paham dulu ya. Apa yang saya ucapkan itu saya merujuk pada istilah-istilah nahwu. Nah, istilah nahwu ketika diterjemahkan itu ada perbedaan. Agar nanti kita tidak salah salah paham. Kalau saya bilang kalimah dalam bahasa Arab itu kita terjemahkan sebagai kata dalam bahasa Indonesia. Kalau saya bilang kalimah itu berarti kata per kata. Karena yang saya gunakan istilah nahwunya bukan istilah bahasa Indonesianya. Tapi kalau saya bilang jumlah atau kalam, ya kan? Berarti kalau kita terjemahkan adalah kalimat. Contohnya kata itu biasanya apa? Makan. Makan ini, kalau ini kata kan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menyebut dalam istilah nahwu ini adalah
kalimah. Kan gitu. Ya. Nah, sedangkan jumlah atau kalam ini susunan dari beberapa kata yang menjadi satu. Minimal ada 2 kata kalau dalam bahasa, kalau dalam nahwu ya kan ada mubtada dan khobar. Misalnya Zaid berdiri misalnya. Nah, ini kalimat. Jadi kalimat misalnya siapa? Ali membaca buku. Nah, ini sudah menjadi, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut kalimat, kalau dalam bahasa nahwu kita sebut jumlah. Jadi kalau kalian mendengarkan kata kalimat dari mulut saya, berarti artinya kata. Kalau jumlah berarti artinya kalimat. Ini yang kadang salah tompo ya, salah difahami atau salah paham di masalah ini. Nah, sekarang kita akan praktek. Pelajaran pertama di nahwu itu bicara soal kalimat. Kalimat ada dibagi menjadi 3. Ada kalimat isim, fi'il sama huruf. Nah, ini saja kita praktek dulu. Ini saja kita praktek dulu. Caranya praktek bagaimana? Sederhana kalau saya. Kalian kan sudah belajar tanda-tanda kalimat isim itu apa. Misalnya ada alnya, misalnya ada tanwinnya, ya kan, memasukkan huruf jar, dibaca jar dan lain sebagainya. Tanda-tanda fi'il itu apa, tanda-tanda huruf itu apa. Sudah belajar semua. Nah, sekarang kan tinggal praktek. Makanya praktek pertama dari pelajaran saya, nah nanti ini tolong dikumpulkan, saya tunggu 1 minggu sampai pertemuan berikutnya. Coba kalian buka Kitabus Shalah, Kitabus Sholati ini ya kan. Karena untuk aliyah mau beranjak dari toharo terlalu, kita berawal dari kitab bab sholat saja. Nah, dari kata-kata Kitabus Sholati sampai 1 fasal, sampai terakhir titik tulu usyamsi, ya, itu kalian hitung berapa kalimat isimnya, berapa kalimat fiilnya, berapa kalimat hurufnya. Kalian hitung, kalian setorkan. Jadi kalian setorkan nanti lewat grup ya. Sederhana saja, kalian buat tabel saja. Kalian tulis misalnya di sini ada kalimat apa misalnya. Misalnya di sini ada kitab. Oh, kitab itu masuk isim, di fi'il ada apa? Tulis. Kemudian kalian jumlah. Bawahnya oh ini terakhir misalnya 10, ini 12, ini misalnya 21. Ya, kalian tulis Kitabus Shalah, kalian analisa, kalian hitung berapa isimnya, berapa fiilnya, berapa hurufnya. Ya. Nah, ini pelajaran mendasar. Sebenarnya sederhana kok. Di nahwu itu kan, kalau saya boleh melebar sedikit, setelah bab ini biasanya bab jumlah. Kalimah kata dalam nahwu kan hanya ada 3, hanya isim, fiil, huruf. Jadi kalau kalian preteli satu kitab ini nggak ada yang di luar 3 jenis tadi, ya kan? Ya kalau tidak isim ya fiil, kalau tidak fiil ya huruf wis nutok. Kan ngono sih. Jadi kamu baca teks Arab apa saja, entah kitab, entah majalah, ya kan, entah di mana saja kamu ketemukan, kalau kamu pretelis kata per kata, ya ketemu ini 3 itu. Ini kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya huruf, nggak ada yang lain. Nah, lebih lebar dari itu nanti dalam jumlahnya, ya kan, dalam bentuk jumlahnya itu juga hanya ada 2, ada jumlah fi'liyah sama ada jumlah ismiyah. Wes seluruh tok. Semua jumlah dalam bahasa Arab, ya kan, itu ya kalau tidak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah wes.
Kalau dalam bahasa Arab ya ada kalimat nomina, ada kalimat verba tadi kan ya kan. Ya kan. Nah, ya itu saja. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah ya kita masuk ke kalimat dulu, kata per kata dulu. Saya yakin sudah kelas 2 itu kan berarti kelas 1-nya sudah mendapatkan pelajaran nahwu. Nah, di BMK ini tinggal dipraktekkan. Kira-kira bisa atau tidak. Ya, jadi 1 minggu sebenarnya itu terlalu panjang. Terlalu panjang, tapi nggak apa-apa lah. 1 minggu ini kalian selain meneruskan latihan membaca, ya kan? Selain meneruskan latihan membaca, kalian harus menghitung satu persatu, kata per kata, kalimah per kalimah yang ada dalam fasal Kitabus Shalah. Kemudian dihitung, diklasifikasi berapa kalimah isimnya, berapa kalimah fiilnya, dan berapa kalimah hurufnya. Bocoran saja ini, salah satu bocoran saja biar kalian tidak sepaneng. Kalau mencari kalimat itu tanda kalimat isim yang paling awal adalah al, ya kan? Kamu lingkari dalam satu fasal itu yang ada alnya mana? Yang ada alnya mana? Itu pasti sudah isim semua. Ya, pasti banyak. Selain itu, ya baru kamu mikir, nah ini isim atau fiil. Kan gitu. Setelah itu cari hurufnya. Ya kan, cari huruf kan lebih enak, lebih gampang lah. Ya walaupun nggak gampang-gampang amat sebenarnya. Ya, tapi lebih mudah dikenali. Oh ada fi, ya kan? Oh ada min, oh ada an, itu kan huruf. Jadi itu dulu kalian cari dan tugasnya akan saya tagih nanti lewat grup yang sudah dibuat oleh para pengurus. Ya kan, tugas BMK di pertemuan yang kedua adalah mencari jumlah kalimah isim, kalimah fiil, dan kalimah huruf pada fasal Kitabus Sholati. Ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk kita akan lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Nah, kalau step ini kalian sudah fase ini sudah kalian lewati, nanti pada fase berikutnya akan bisa mengikuti. Tapi kalau fase ini kalian tidak dipelajari betul-betul, nanti di fase berikutnya akan kesulitan. Nah, itu fase berikutnya pasti akan lebih kesulitan karena nanti akan lebih kompleks. Ini sederhana, satu kata per satu kata, satu kalimat per satu kalimat. Nah, nanti pada tahapan berikutnya sudah masuk pada jumlah, satu jumlah kepada jumlah yang lain. Ya. Bisa dipahami? Saya harapkan itu mudah ditangkap dan sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini soal praktek. BMK tanpa praktek itu ya ibarat tidak belajar. Ya kan? BMK tanpa praktek itu ibarat tidak belajar. Nah, sekarang silahkan kalian pelajari betul-betul, nanti tugasnya bisa dikirim lewat grup-grup yang sudah ada. Dari saya untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.